Polemik Yadi Sembako dengan Gus Anom kini kembali memanas. Kabar heboh Yadi Sembako di tengah masyarakat yang diduga melakukan tindak penipuan dengan cek kosong hingga dilaporkan beberapa pihak ke polisi. Gus Anom yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut seakan lepas tangan dan lebih membungkam dibanding Yadi Sembako yang kian hari terus diteror para kliennya. Geram dengan sikap Gus Anom, tak ada pergerakan dalam bertanggung jawab perkara tersebut. Akhirnya Yadi Sembako melaporkan Gus Anom ke Polres Tangerang Selatan beberapa hari lalu. Yadi Sembako pasca membuat laporan juga mencoba menghubungi Gus Anom untuk melakukan mediasi. Naas tak ada respon, seakan tidak ada etikat baik dari Gus Anom. Akhirnya, Yadi Sembako terus menjalankan proses hukumnya. Kuasa hukum Yadi Sembako Tommy Triyunanto membuka suara terkait update perkara Yadi Sembako dengan Gus Anom. Kasus mengenai Gus Anom dengan Yadi Sembako, karena Yadi Sembako pada bulan lalu ya, bulan lalu udah melakukan laporan LP kan. Nah, hasilnya adalah dipanggil untuk dilakukan pengembangan ataupun berita acara pemeriksaan ya terhadap Yadi Sembako. Nah, Yadi Sembako mungkin di minggu depan itu dilakukan acara pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan. Bang Yadi yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sama-sama dengan Gus Anom, sehingga Gus Anom sampai detik ini tidak kunjung tiba atau tidak kunjung kelihatan mukanya, di telepon nggak bisa, dihubungi nggak bisa, sampai pihak kepolisian pun atas laporannya Adri di Polres Tangerang Selatan, khususnya di unit Harda pun dia tidak ada respon, sehingga dengan dalam hal ini kita melihat bahwa etikat baik Gus Anom sama sekali tidak ada. Beberapa vendor yang sudah mengeluarkan uang dalam acara itu, tapi sampai detik ini tidak ada pembayaran karena ceknya semua kosong. Dalam prosedur hukum, di mana dalam proses penyelidikan itu adanya namanya panggilan dulu, panggilan klarifikasi. Apabila panggilan pertama, panggilan kedua nggak datang, maka polisi wajib untuk menjemput, ya kan, upaya untuk minta keterangan, baik itu di proses penyelidikan, apalagi di proses penyidikan. Kalau di proses penyidikan juga nggak hadir, maka akan dilakukan upaya jemput paksa. Nah, penyidik punya hak dan wewenang terhadap itu diatur dalam undang-undang. Karena saya lihat Bang Yadi di sini etikat baiknya sangat perlu diapresiasi ya, karena dalam hal ini walaupun posisinya Gus Anom yang bertanggung jawab atas semua acara tersebut, tapi Bang Yadi karena merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dengan keadaan yang sekarang ini menjadi seperti proses di Polres Tangerang, Bang Yadi akhirnya pun mengurungkan atau meniatkan untuk bisa menyelesaikan dengan para vendor dengan menjual rumahnya, rumah yang ditempati. Begitu miris memang kita lihat, tetapi di sini kita lihat etikat baik Bang Yadi yang sungguh dia bisa diacungkan jempol. Karena kenapa? Karena memang seorang yang tidak bersalah 100% pun dia mau untuk bisa menyelesaikan, ya kan, harus rumahnya sendiri yang harus dijadikan dikorbankan gitu loh, dengan keadaan yang sebenarnya ini ada tanggung jawab perusahaan adalah 372, 378. Kita ancamannya bisa sampai 5 tahun penjara maksimal. Tapi di situ kalau dia nanti dari situ ada unsur perbankannya atau mungkin ada, itu kan nanti berkembang lagi. Makanya kita lihat dulu 372, 378 tipu gelap ya, tipu gelap juga ada unsur ancamannya dan bisa ditahan, bisa juga tidak. Polisi punya wewenang itu, tapi kalau sudah memang sulit, dirasa diperiksa sulit, ya polisi berhak ditahan. Bang Yadi sangat kecewa sekali, kecewa berat, dan sampai berpikir sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya ya, karena memang banyak dampak-dampak yang terjadi kepada Bang Yadi atas kejadian ini, sehingga Bang Yadi berpikir kalau memang dia harus menjual rumahnya pun dia rela dengan keadaan ini, tapi dia mohon kepada pihak kepolisian untuk bisa, ya kan, bisa menangkap ataupun memberikan suatu efek jerah kepada Gus Anom agar Gus Anom tidak melakukan ini juga kepada orang lain. Itu kan tetap berjalan, nanti kan akan dikembangkan, ya kan, semua apa-apa yang dikatakan Gus Anom, semua yang dijanjikan, bahkan legal standing yang sudah dibuat atas semua pertanggungjawaban Gus Anom di dalam suatu surat
dan sudah menyatakan bahwa semua adalah tanggung jawab Gus Anong, itu sudah jelas di situ bahwa Gus Anong di situ bertanggung jawab penuh. Tapi kan sampai detik ini kan malah Bang Yadi yang menanggung semua ini kan nggak fair sebenarnya. Makanya Bang Yadi sampai detik ini dia mohon pada saya kuasa hukumnya untuk bisa cepat memproses ini agar ini Gus Anong cepat dipanggil, diproses secara hukum, dan kalau memang terbukti bersalah ya harus dipertanggungjawabkan.